Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu Salsabila Adina Nurfaiza dan Widat Lazwardi, akan mempresentasikan mengenai macam-macam media dan bahan ajar non-cetak online. Yang pertama, kita akan membahas mengenai media pembelajaran non-cetak online. Media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Media merupakan suatu alat perantara pesan yang disampaikan oleh guru yang berupa pengetahuan maupun informasi kepada siswa, sehingga siswa menjadi tahu serta dapat belajar dari pesan yang disampaikan. Manfaat media yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan belajar, membantu pembelajaran yang sifatnya lebih individual, meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar, dan memberikan penyajian pendidikan yang lebih luas. Media non-cetak online. Pengertian dari media pembelajaran online yaitu merupakan media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhannya, misalnya mengunduh materi pembelajaran dari internet. Keuntungan dari media pembelajaran non-cetak online yaitu siswa dapat mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk komunikasi langsung, memberikan kemudahan menyampaikan pembelajaran, mengupdate, serta mengunduh materi pembelajaran. Pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Macam-macam media belajar non-cetak online yaitu komputer, media sosial, dan internet atau e-learning. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi. Fungsi komputer yaitu ada fungsi kognitif, fungsi psikomotor, dan fungsi afektif. Fungsi kognitif yaitu komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks, tetapi sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Fungsi psikomotor, bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja, seperti simulasi pendaratan pesawat. Fungsi afektif, jika program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Kelebihan media komputer yang pertama, komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Komputer dapat menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan
merekod hasil belajar secara otomatis. Komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Kekurangan media komputer. Yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Pengadaan dan pemeliharaan dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, memerlukan biaya yang relatif tinggi. Hardware dan software yang compatibility and incompatibility, yaitu penggunaan sebuah program komputer memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Selain itu, perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Perancangan program pembelajaran yang berbasis komputer merupakan pekerjaan yang tidak mudah yang memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Kemudian kita akan membahas media yang selanjutnya, yaitu media sosial. Media sosial merupakan salah satu aplikasi yang paling sering diakses oleh siswa, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis literasi digital. Pengoptimalan peran media sosial sebagai media pembelajaran akan mengarahkan siswa pada pemahaman literasi digital yang baik, sehingga dapat meminimalisasi efek negatif dari media sosial tersebut. Beberapa contoh media sosial yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yaitu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Media selanjutnya yaitu internet atau e-learning. Media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya, dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Kelebihan dari e-learning yaitu pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran e-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Tersedianya sumber-sumber pembelajaran yang tidak terbatas dan terbentuknya komunitas pembelajar yang saling berinteraksi, saling memberi dan menerima serta tidak terbatas dalam satu lokasi. Materi selanjutnya yaitu bahan ajar non-cetak online. Pengertian dari bahan ajar non-cetak online yaitu sebagai bahan atau materi pelajaran yang disusun oleh guru secara sistematis dan digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran offline maupun online atau bahan ajar yang diakses menggunakan jaringan internet. Bahan ajar non-cetak online yaitu bahan ajar yang diupload di e-course atau e-learning sehingga siswa dapat mempelajarinya sendiri dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu untuk dipelajari di lain waktu. Macam-macam bahan ajar non-cetak online, yaitu antara lain bahan ajar audio, video, PowerPoint Presentation atau PPT, modul elektronik atau buku sekolah elektronik, dan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Bahan ajar yang pertama yaitu bahan ajar audio. Adalah bahan ajar yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada peserta didik. Karakteristik bahan ajar audio umumnya berhubungan dengan segala kegiatan yang melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Media audio dalam bentuk suara, musik, dan kata-kata dapat digunakan untuk pembelajaran langsung, namun juga digunakan untuk pembelajaran tidak langsung, yaitu dengan cara merekamnya, kemudian disebarluaskan secara online dalam bentuk digital atau dalam format MP3. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar audio. Dilakukan dengan cara 1. Penyusunan garis besar isi program media.
Yang kedua, perancangan naskah bahan ajar audio. Yang ketiga, produksi bahan pembelajaran audio informasi dan pelafalan yang salah, maka dilakukan perbaikan berulang kali hingga audio siap digunakan. Yang ketujuh, bahan ajar audio dapat didistribusikan secara online supaya siswa yang jauh dapat menggunakannya di mana saja serta kapan saja dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu pengembangan bahan ajar audio. Dilakukan dengan cara 1. Penyusunan garis besar isi program media. Yang kedua, perancangan naskah bahan ajar audio. Yang ketiga, produksi bahan pembelajaran audio dengan melakukan rekaman dalam sebuah studio. Yang keempat, pemberian sound effect dan penggabungan setiap bagian dari rekaman menjadi sebuah program audio utuh. Yang kelima, dilakukan evaluasi program audio pembelajaran oleh judgment expert. Yang keenam, jika ditemukan noisy, suara yang tidak seharusnya ada, volume intonasi dan pelafalan yang salah, maka dilakukan perbaikan berulang kali hingga audio siap digunakan. Dan yang ketujuh, bahan ajar audio dapat didistribusikan secara online supaya siswa yang jauh dapat menggunakannya di mana saja serta kapan saja dibutuhkan. Yang kedua yaitu bahan ajar video. Bahan ajar ini diperoleh dari kamera yang berisi pesan-pesan pembelajaran dan dikemas dalam tampilan visual digital. Penerapan penggunaan bahan pembelajaran video dapat melalui dua cara, yaitu secara sinkronis atau langsung dan asinkronus atau tidak langsung. Bahan ajar video secara langsung. Pembelajaran langsung menggunakan video merupakan pembelajaran yang terjadi melalui sarana elektronik dengan akses kecepatan internet tinggi yang bersifat real-time, kolektif, atau kolaboratif dengan ada siswa, fasilitator, dan instruktur. Berikut adalah jenis-jenis bahan ajar video secara langsung, yaitu yang pertama video conference. Video conference dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi yang dapat mengkonferensikan siswa dengan guru. Kemudian webcasting, yaitu guru bisa streaming atau live pada sebuah web atau YouTube untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar secara siaran langsung, di mana guru di suatu tempat berbeda dengan siswa yang menontonnya. Kemudian adalah bahan ajar video secara tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung atau asinkron menggunakan bahan ajar video yang dapat diakses kapan saja, tidak harus di waktu yang sama dengan perekaman video. Pengembangan bahan ajar video jenis ini dapat dirancang menggunakan storyboard dan interface. Pengembangan bahan ajar video secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara 1. Pembuatan storyboard atau alur video pembelajaran. Yang kedua, pengambilan gambar sesuai teknik yang telah diatur dalam storyboard. Yang ketiga, proses editing meliputi kegiatan penyusunan potongan-potongan video, teks, dan suara, sehingga tergabung menjadi video pembelajaran yang utuh. Yang keempat, contohnya, kita ingin membuat bahan ajar percobaan kimia suatu zat cair menjadi padat seketika, maka dapat direkam dan diisi suara setiap adegan dan membuang potongan video yang tidak diperlukan. Yang kelima, setelah itu video jadi dan dapat dibagikan kepada siswa melalui email atau menguploadnya pada sebuah e-learning. Selanjutnya yaitu bahan ajar PowerPoint Presentation atau PPT. Bahan ajar ini dapat menampilkan sebuah presentasi dengan berbagai ilustrasi, gambar, teks, audio, dan video. PowerPoint mudah dibuat dengan memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam bahan ajar. Bahan ajar PowerPoint dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik pengguna. Yang ketiga, membuat desain outline PowerPoint. Yang keempat, menuangkan desain ke dalam PowerPoint. Yang kelima, menambahkan multimedia seperti clip art, picture, image, background, dan kebutuhan materi lainnya. Dan yang keenam, dilakukan evaluasi kembali PowerPoint, sehingga menjadi bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar selanjutnya yaitu bahan ajar modul elektronik atau buku sekolah elektronik atau biasa disingkat dengan BSE. Bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersifat lengkap yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk elektronik atau digital. Nah, modul elektronik ini dapat dibuat menggunakan software Microsoft Word.
Nah, modul ini dapat juga digunakan secara online seperti yang banyak dikembangkan di era abad 21 ini. Semua komponen dalam modul seperti gambar, suara, dan video harus diinsertkan ke dalam format digital. Dalam pengembangannya, apabila komponen tersebut ada yang bersifat analog, maka harus diubah menjadi digital, sehingga proses ini disebut dengan digitalisasi. Karakteristik dari modul elektronik yaitu memiliki karakteristik yang dapat dikontrol sendiri oleh siswa, baik dalam hal navigasi maupun materi. Jadi, siswa dapat dengan leluasa berpindah antar halaman, menonton, menjeda, maupun memutar ulang komponen bahan ajar berbentuk video atau animasi yang ada di dalam modul. Berikut adalah pengembangan modul elektronik dapat dilakukan dengan cara 1. Mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memformulasikan garis besar materi. Yang ketiga, menulis materi. Yang keempat, menentukan format dan tata letak. Yang kelima, finishing penyusunan modul elektronik. Dan keenam, bahan ajar modul elektronik dapat diupload pada sebuah blog, website, atau e-learning dengan cara menginsertkan file modul tersebut pada sebuah LMS. Berikutnya adalah bahan ajar multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Multimedia sebagai kumpulan bahan ajar yang dipadukan, dikombinasikan, dan dipaketkan ke dalam bentuk modul yang disebut sebagai kit dan dapat digunakan untuk belajar mandiri, baik secara individu maupun kelompok tanpa harus didampingi oleh guru. Multimedia dibuat untuk tujuan tertentu tergantung dari pemanfaatannya. Multimedia interaktif memiliki karakteristik sebagai proses pembelajaran yang komunikasinya terjadi dua arah antara siswa dan bahan ajar. Berikut adalah komponen bahan ajar MPI. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi title page, menu, tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan. Yang kedua yaitu berisi materi yang meliputi kontrol, interaksi, navigasi, teks, suara, gambar, video, dan simulasi. Dan yang ketiga adalah penutup yang berisi ringkasan, latihan, dan evaluasi. Berikut adalah pengembangan bahan ajar MPI dengan model APEC, yaitu yang terdiri dari analisis, perancangan, produksi, evaluasi, dan diseminasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan awal, yaitu pengembang menetapkan tujuan pembelajaran untuk disesuaikan dengan karakteristik siswa, tugas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perancangan pembelajaran dimulai dengan pembuatan KPIM, flowchart, screen design, dan storyboard. Kemudian proses produksi dengan membuat dan menyatukan video, audio, teks, dan animasi menggunakan authoring tools seperti Microsoft PowerPoint, Adobe Flash, Lectora, dan lain-lain. Yang keempat yaitu evaluasi. Kita bisa menggunakan instrumen yang berisi pedoman pengembangan MPI untuk menguji kelayakannya oleh ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Yang kelima, setelah produk MPI dinilai baik, maka MPI layak untuk dilakukan diseminasi atau penyebarluasan MPI. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui sebuah link dalam website maupun diunggah ke dalam e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Ini yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.